Sebetulnya apa yang mau disampaikan sudah disampaikan Bu Maria ya tentang kaca gembala, kaca benggala. Tapi saya akan mengulang. Jadi dari mana asal usulnya istilah kata benggala. Jadi bukunya ini Miriam Bellina. Inspirasinya dari komik zaman dulu ini. Sinetron. Dan apa yang disebut kaca benggala itu adalah kaca besar yang untuk merefleksi diri sendiri. Jadi melihat diri, melihat apa kekurangan dan kesalahan. Semula buku ini mau dibuat semacam sejarah. Tetapi ketika ketemu ahli-ahli sejarah dibilang, oh ini bukan sejarah karena kurang evidence, kurang bukti. Jadi buku ini ditulis tanpa melakukan riset lapangan. Jadi cuma baca buku dan mengungkapkan kembali. Karena itu lalu orang-orang sejarah, guru sejarah yang ada di ITB mengatakan, wah ini bukan sejarah, tapi ini lebih ke refleksi. Ya sudah, kalau gitu kita beri nama kaca benggala. Terus ini dibaca Ada ini ya? Ya, ini Pak, mungkin bisa otomatis ya. Yang mana yang dibaca? Ke mana ini kira-kira? Ini. Operatornya ada belakang? Yang mana yang dibaca? Bisa dibantu. Oh udah, oke. Oh ini laser, ini yang kalau ini yang cerita Ramayana. Kaca benggala itu senjatanya anaknya Anoman untuk membunuh lawannya. Lawannya itu begitu ganas, jadi dia sorot matanya membunuh orang, lalu dia pakai kaca itu disebut kaca benggala. Kalau kena sinar itu lalu mantul balik. Tapi ini tidak dimaksud begitu. Saya lebih terinspirasi dari bukunya Pak Tarja Esa. Kaca benggala itu menggambarkan cerita Pramataram, Mataram kedua, yang menceritakan segala kebaikan dan keburukan. Nah ini mau menceritakan kebaikan keburukan, tapi yang mau diceritakan bukan kelakuan, tapi yang disebut habitat. Jadi cermin besar khayalan, cermin ini nggak beneran, tapi khayalan yang dikayalkan untuk merefleksikan perkembangan habitat manusia di Indonesia sejak 2000 tahun yang lalu. Ini yang menulis itu sekapul sirih di buku Kaca Benggala ini Pak Gunawan Cahyono bilang, oh sampai 2000 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saja nggak ingat kok ini sampai 200 tahun. Gimana mengingatnya? Nah di situ letaknya. Saya memang nggak mengingat, tapi saya membaca. Saya membaca dari berbagai bacaan. Ya, ingatan 2000 tahun yang lalu. Mana saja sih yang sudah ada 2000 tahun yang lalu? Dan mengapa kita melihatnya begitu panjang, begitu sampai 2000 tahun? Ini karena memang, karena saya itu risau, kapan sih di Indonesia itu ada kota? Kota itu hadirnya kapan? Itu sebetulnya yang saya cari. Kapan di Indonesia itu ada permukiman yang disebut kota? Ini loh kota. Nah itu yang mau dicari. Nah kalau sudah tahu, maka kita akan bisa memilih arah untuk perkembangan yang akan depan yang lebih baik. Jadi tumpang tindih seperti sekarang itu, apakah itu yang betul atau dan sebagainya. Nah, jadi lalu persoalan saya zaman kuno, jadi ini zaman now, jadi Zaman now Pak. senunuan kalau bahasa Jawanya. Jadi wahana habitat itu apa sih? Itu banyak definisi, tapi saya mempunyai definisi sendiri, yaitu wahana untuk berkembang dan meningkatnya kualitas kehidupan manusia yang memiliki watak dasar sebagai berikut. Jadi wahana untuk manusia itu selalu meningkat kualitasnya. Yang ini yang kita sebut habitat.
Lalu saya sekarang menamakan diri saya sebagai pengamat habitat karena PBB juga tidak lagi menyebut housing, tidak lagi menyebut human settlement, tapi menyebutnya habitat. Jadi saya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan. Ini kan wakil PBB di sini, Lana ini. Bu Lana ini kan sudah bertahun-tahun jadi utusan Indonesia untuk persiapan-persiapan konferensi habitat. Jadi habitat itu ya, sebelumnya, jadi terutama waktu menjadi staf ahli ini sebetulnya memang paling ahlinya PBB, sebetulnya bukan ahli rumah ya, sampai akhirnya dipindahkan menjadi dirjen TIK gitu. Dirjen yang cantik Tik Pak ya, dirjen tik, ya, dirjen TIK. cantik. Nah, jadi itu isinya. Lalu manusia itu apa sih? Manusia ini adalah makhluk biologis dan itu nggak bisa kita hindarkan. Kapanpun kita ini masih makhluk biologis. Artinya manusia yang artinya mempunyai nafsu, mempunyai kemarahan, mempunyai intuisi. Nah itu manusia dan itu adalah bawaan sebagai makhluk biologis. Kemarin hari Senin saya mendengar dari Pak Bambang Sugiarto, filosof yang dari Unpad. Sekarang ada tergerus itu, jadi manusia sebagai makhluk biologis itu menjadi makhluk mekanik. Ya, jadi orang tidak lagi menggunakan akal pikiran biologisnya, tapi digantikan oleh komputer. Jadi ada kecenderungan bukan makhluk biologis, tapi makhluk mekanik. Tapi lawannya sebetulnya makhluk berbudaya, karena dia menggunakan pikiran dan perasaannya untuk mengembangkan. Dan sebagai makhluk biologis dan sebagai makhluk berbudaya ini bahasa Inggrisnya itu eneng-enengan, tarik menarik, tarik ulur, tarik menarik ke sana, tarik ke sini, gitu ya. Dan buku-buku yang terbaru itu mencoba mengkombinasikan sehingga ada yang disebut animal spirit. Jadi ekonomi itu juga disertai animal spirit. Jadi ada semangat kebinatangan gitu. Jadi itu yang terjadi. Mungkin itu pelajaran di Agung Podomoro bagi ya. Tapi bukan homo di lupus Pak. Begitu. Nah, tapi kalau Pak Bambang Sugiarto mungkin terpengaruh oleh bukunya Homo Deus, dia melihat manusia itu akan berubah menjadi makhluk mekanik. Ya, karena semuanya serba ini. Jadi sakit apa itu lalu tidak takut pada penyakit, tapi takut pada tidak tersedianya alat-alat untuk memulihkan. Jadi itu makhluk biologis dan makhluk sebagai makhluk berbudaya, manusia sebagai makhluk sosial tapi juga individual. Kita ini maunya sendiri punya baju yang khas diri sendiri, nggak mau disamain, tapi kadang-kadang juga harus seragam. Jadi itu juga tarik menarik antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, itu juga tarik menarik. Dan ini adalah wadahnya habitat. Di dalam habitat ini, bagaimana supaya tarik menarik itu saling menguntungkan, saling memberikan kebaikan, maka ada institusi atau kita sebut pranata. Nah, ini atau pranata itu adalah ikatan abstrak, jadi tidak kelihatan apa itu, tapi sebetulnya lalu mengikat kita sebagai makhluk sosial dan makhluk individual, di satu sisi makhluk biologis dan sebagai makhluk sosial. Nah ini lalu dicoba ditinjau dari sejak zaman 2000 tahun yang lalu, zaman megalit, jadi zaman belum ada apa-apa, lalu menghasilkan pemukiman yang disebut megalitik sampai pada megapolitan sekarang ini. Kapan sih dari perjalanan yang panjang 2000 tahun itu kita menemukan apa yang disebut kota? Saya baca bukunya Janet Diamond, apa itu Iron, Gun, and Steel, yang mengkategorikan perkembangan masyarakat dari band, dari kelompok orang, kemudian menjadi tribe, menjadi suku, dari suku itu kemudian menjadi negara. Dan ketika
ketika menjadi negara itulah lahir pemukiman yang berhierarki. Dia tidak lagi satu desa, tapi lalu ada hierarki desa. Dan ketika menjadi negara, mulai jadi ada ibu kota. Maka teorinya ketika menjadi pejabat kerajaan, mulai ada kota. Jadi ketika ada kerajaan, ada ibu kota kerajaan, maka kita mulai menemukan kota. Jadi pikirannya kayak begitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak gitu ya. Jadi ketika ini sudah jadi berkembang dari kota menjadi dari pemukiman kecil dari megalit sampai megapolitan itu, lalu keperanatannya juga berkembang ya. Jadi yang dulunya itu komunitas itu mandiri, mendirikan sendiri-sendiri untuk diatur sendiri, jadi komunitas yang mandiri, kemudian berkembang menjadi kelompok, akhirnya menjadi satu negara. Nah, ini yang sebetulnya dicatat di dalam buku itu. Nah, ini adalah peninggalan pemukiman zaman megalit. Saya hanya mencatat 3. Ya, saya hanya mencatat 3 saja di sini. Jadi mestinya banyak sekali ya, mestinya ratusan. Tapi kalau dibuat nanti bukunya 1.200 halaman, jadi nggak ada yang beli. Jadi dipilih 3 saja yang menarik, ya. Ini yang di Nias. Jadi di Nias ini adalah megalit dan itu dihasil dari masyarakat mandiri. Dan saya tertarik itu ternyata yang lapangan di depannya itu bukan prasarana seperti sekarang. Jadi yang dibayangkan membuat jalan lalu orang mengikuti sarana untuk lalu lintas, itu enggak. Jalan depan itu adalah sebetulnya killing field, tempat untuk berperang. Jadi pada abad 19 orang Nias masih bertempur satu dengan lain, ya dengan yang satu suku dengan suku lain, dan yang kalah akan dijadikan budak. Dan pedagang budak itu adalah namanya Sinulingga, Simbol begitu. Iya, jadi yang dari Toba. Mungkin area Sinulingga itu dulu nenek moyangnya. Itu dia, kayak itu. Nah, untuk mempertahankan diri, mereka pemuda-pemudanya dilatih melompat batu. Jadi lompat batu bukan upacara keagamaan, tapi upacara militer untuk memperkuat diri sendiri. Dan bangunannya itu juga, dan jalan tengahnya itu bukan prasarana untuk lalu lintas, tapi kalau diserbu maka musuhnya digiring di situ, lalu dari rumah-rumahnya menghadap ke jalan, lalu bisa dipanah dari sana. Jadi itu yang kita dengar ini. Nah, sekarang sudah tidak jelas lagi sebetulnya jalan itu untuk apa, tapi yang jelas untuk menjemur baju. Yang kedua yang saya pertontonkan di sini adalah di Toraja. Ini agak menarik. Toraja itu asalnya dari Gunung Kandora. Jadi Gunung Kandora yang hadir di sana itu adalah asal usul orang Toraja. Itu dipercaya bahwa Gunung Kandora itu ada tangganya menuju ke surga. Dan orang yang turun dari surga yang pertama itulah yang menjadi kepala Toraja itu. Nah, rumah-rumahnya itu adalah desainnya di surga sana. Jadi arsitek di surga sana mendesain rumah kayak tongkonan itu. Bagus Purwono, orang arsitektur ITB, pernah mencoba, bisa nggak tongkonan itu diubah menjadi rumah biasa, menjadi perumahan gitu. Ternyata nggak bisa, karena memang itu bukan rumah, tapi tempat komunitas untuk menjaga sumber dayanya. Jadi nggak ada pembagian ruang, nggak ada kamar mandi, nggak ada tempat tidur gitu. Lalu, dan yang biru itu adalah makamnya. Dan makam itu makin tinggi, itu makin dekat surga. Ya, jadi karena itu lalu dibiarkan orang yang meninggal itu untuk berjalan sendiri mencapai tempat yang paling tinggi. Dan paling tinggi itu nanti dekat naik tangga lalu pergi ke surga. Jadi kalau mau ke surga, pergilah ke sana.
selatan dan yang ke depannya itu lumbungnya, dan yang disebut Banua Barum atau rumah biasa itu yang sekarang jadi kota rantai paut. Ya, kota Makale itu sebetulnya itu di pinggirannya Toraja Asal. Nah, yang ketiga yang saya mau bawakan di sini Tarun yang baru saja dibakar. Tarun itu di W Kabubak, ya. Nenek moyangnya Amanus Talo, ya. Bukan ya? Ya? Nenek moyang atau dari yang dari Kupang? Beda. Nah, ini kan hebat ini. Jadi perumahan megalit dikelilingi oleh urban, ya. Jadi dia sudah berkembang menjadi urban, tapi urban itu tumbuh sebagai orang pinggiran sebetulnya. Penulis yang mengatakan Demak itu dibangun, istananya kan nggak ditemukan. Istananya itu diduga di bekas di sebelah baratnya masjidnya. Jadi itu lalu ada yang penulis yang menafsirkan itu adalah karena kesederhanaan Sultan Islam. Tapi saya bilang bukan kesederhanaan itu, adalah karena kemiskinan, nggak mampu membuat keraton. Tapi mampu membuat armada, dan armadanya Demak itu sebetulnya armada yang kalah sama Portugis. Jadi ketika dia mau menyerbu Malaka untuk menaklukkan Malaka, maka dia terusir oleh perahu Bugis. Mengapa? Karena kapal yang dibikin di Jepara itu manuvernya terlampau lamban. Jadi sudah ada yang nulis buku pelayaran di Indonesia. Perahu-perahu yang dibuat di zaman Majapahit sampai ke Demak itu memang kita hebat, nenek moyang orang pelaut, tapi takut di laut. Itu kapal-kapalnya itu tidak lincah, manuvernya rendah, ya, karena dia mengandalkan pada angin. Jadi agak beda dengan kapal-kapal yang dibikin Portugis sama Inggris. Dia memang menempuh ombak, betulan itu yang berani itu. Walaupun Portugis waktu masuk ke Banten kaget juga, loh kok di sini arusnya beda ya? Kok di sini anginnya tidak kenceng ya? Ternyata di daerah tropis anginnya tidak kenceng, tidak sekencang di laut Atlantik di sana. Itu karena itu lalu teknologi kapal itu di sana jauh lebih maju di Inggris dan Portugis. Di Demak perahunya masih perahu yang berat gitu, jadi muatannya berat tetapi manuvernya rendah sehingga dia tidak bisa mengalahkan. Nah, kemudian datanglah Belanda. Belanda itu niatnya apa ke sini? Dia sebetulnya nggak tahu tentang adanya rempah, tetapi ada orang Belanda yang membocorkan. Jadi dapat bocoran dari pengkhianat, pengkhianat Belanda, pengkhianat Portugis, sehingga dia mendapatkan informasi tentang lokasi dari lokasi dari rempah yang harganya berlimpah ganda. Nah, maka dia berlayar ke Tanjung Harapan, menyusuri India sampai akhirnya ke Banten. Setelah di Banten di mana? Lalu menyewa seorang pelaut dari Banten untuk memberi petunjuk sampai ke Maluku. Dan di Maluku terkejut banget karena cengkehnya begitu melimpah, harganya begitu murah. Akhirnya ditetapkanlah monopoli. Jadi Belanda datangnya ke sini untuk memonopoli itu. Dan monopoli Belanda itu disertai dengan kekuatan militer. Jadi monopoli kalau tidak kekuatan militer ya tidak bisa jadi monopoli. Jadi monopoli plus kekuatan militer. Sehingga mempunyai program yang disebut Pomitochten. Itu demi menjaga monopolinya, cengkeh di tempat lain dibabat
dan orang Banda dipaksa untuk menanam cengkeh. Kalau orang Banda tidak mau dibunuh atau dipindahkan dan diganti orang lain. Jadi sebetulnya pada tahun abad ke-15 terjadi genosida yang mungkin kita sekarang bisa menuntut juga ya Belanda ya. Genosida itu. Kapan-kapan kita menuntut ke Belanda karena melakukan genosida tahun 1500 sekian. Nah, monopoli cengkeh ini berlangsung 100 tahun. Setelah 100 tahun, ternyata cengkeh dan pala harganya tidak bagus lagi, atau konsumennya tidak besar lagi. Lalu bingung, setelah cengkeh apa? Lalu dicari yang lain, maka ditemukan lada, ditemukan kopi, ditemukan alat untuk pewarna tekstil, indigo. Nah, lalu mulai meninggalkan Maluku, jadi dia mulai mencari tempat untuk melakukan perdagangan yang lain. Jadi yang semula monopoli cengkeh, jadi ketika monopoli cengkeh, kotanya itu hanya ada di Ternate, Ambon, sama Jakarta, sama Batavia sebagai administrasinya, di sana sebagai pusatnya. Jadi nggak ada kota yang lain. Gitu. Nah, Sultan Agung itu kalau di buku-buku menyebutkan kota gede itu pernah berpenduduk sudah 100.000, sudah melebihi penduduk kota Paris. Tapi nggak ada kotanya. Karena apa? Karena penduduk yang besar itu semuanya tentara. Ya, jago berkelahi. Jadi kalau Anthony Reid menyebutkannya itu fighter. Jadi isinya fighter. Jadi berkemah di mana-mana yang untuk berperang. Jadi tidak membangun kota. Tapi kalau Belanda membangun administrasi dan itu membutuhkan tempat tinggal, maka dibangunlah kota. Ya, yang ini di 16-19 di Jakarta ini. Jadi Jakarta ini mulai menunjukkan adanya kota-kota yang dibangun oleh Belanda yang pertama. Kalau yang di Maluku bentuknya hanya benteng saja, tapi di sini karena dibutuhkan administrator, maka dibangunlah permukiman.